Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mungkin masih ada peluang bagi Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres 2024. Yang paling jelas, Ganjar bisa maju kalau ada restu Megawati, sang ketum PDIP. Tapi yang sekarang juga kembali harus diperhitungkan adalah dukungan dari Partai Golkar beserta dua sekutunya di Koalisi Indonesia Bersatu, P3 dan PAN. Masih terbuka kemungkinan KIB mengajukan nama Ganjar. Hal terakhir ini tercermin dari pernyataan Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani. Dia beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa P3 masih menunggu keputusan Partai Golkar untuk mencabut pencalonan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengapa KIB tak kunjung mengumumkan sosok yang akan diajukan sebagai Capres 2024. Menurut Asrul, Golkar hingga saat ini masih terikat dengan keputusan Munas untuk memajukan Airlangga. Katanya lagi, keputusan itu harus ditarik terlebih dahulu jika Golkar batal mengusung Airlangga. Selain itu, Asrul menyebut P3 masih akan menggelar agenda internal partai pada November mendatang. Asrul memperkirakan P3 baru akan mengumumkan nama capres usulan mereka untuk 2024 pada awal 2023 mendatang. Berita itu bisa ditafsirkan macam-macam. Salah satunya adalah terbukanya kemungkinan KIB akan mengajukan nama Ganjar Pranowo. Konteksnya begini. Selama ini walau Golkar sendiri tidak pernah menyatakannya secara tegas, ada dugaan bahwa Golkar akan mengajukan nama Airlangga. Golkar sendiri diduga merangkul PAN dan P3 untuk melengkapi koalisi untuk melampaui presidensial threshold. Semula tersiar kabar bahwa KIB itu dibentuk atas usulan Presiden Jokowi yang sudah menangkap gelagat bahwa PDIP tidak akan mengajukan nama Ganjar. Jadi bagi Jokowi, kehadiran KIB diperlukan sebagai sekoci alternatif untuk menyelamatkan warisan keberhasilannya membangun Indonesia selama ini. Menurut kabar ini, Jokowi sangat khawatir bila tampuk kepresidenan jatuh ke tangan orang semacam Anies, Prabowo, atau juga Puan. Kalau itu sampai terjadi, kehancuran Indonesia tidak akan terhindarkan. Untuk saat ini Jokowi hanya percaya pada Ganjar, karena itulah KIB dibentuk. Namun tampaknya skenario itu kemudian tidak berjalan sepenuhnya mulus. Diduga setelah KIB terbentuk, Golkar mulai berpikir untuk mengajukan namanya sendiri. Dalam konteks itulah Airlangga menjadi capres yang disetujui ketiga anggota KIB. Tapi sangat mungkin status Airlangga masih terus dipersoalkan. Bisa jadi dari Jokowi, bisa jadi dari ketua partai anggota KIB. Dan keraguan ini makin menguat setelah tiba-tiba saja Nasdem mengumumkan nama Anies sebagai capres mereka. Pencalonan Anies oleh Nasdem ini bukan sesuatu yang diperkirakan. Paling tidak diperkirakan akan berlangsung secepat ini. Memang baru Nasdem yang mengajukan nama Anies. Tapi bila Nasdem, PKS, dan Demokrat bergabung, jumlah suara mereka akan bisa melampaui batas ambang minimal pengajuan capres. Dengan sudah pastinya Anies terpilih sebagai capres, kubu pendukungnya bisa dengan lebih mudah bergerak. Walau tidak resmi, mereka sudah bisa mengkampanyekan Anies sebagai capres. Ini yang lebih sulit untuk dilakukan partai-partai lain. Nasdem seperti menyalip dalam tikungan. Karena itulah ada desakan bagi partai-partai lain untuk segera mengajukan calon agar mesin pemenangan bisa bekerja lebih awal. Sekarang kembali ke pernyataan PPP di awal. Asrul Sani secara spesifik menyatakan mereka menunggu Golkar mencabut pencalonan Airlangga sebagai presiden. Dia spesifik menyebut kata Golkar mencabut pencalonan Airlangga. Ini pasti bukan main-main. Karena itu, kita layak menduga bahwa Golkar setidaknya sedang mempertimbangkan ulang pencalonan Airlangga. Siapa penggantinya? Hampir pasti bukan Anies. Golkar adalah partai besar, jadi tidak mungkinlah Golkar bersedia sekedar menjadi pengekor koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sekedar catatan, politisi senior Golkar Akbar Tanjung sebenarnya sudah menyatakan akan mendukung Anies. Tapi saya rasa suara dia tidak mewakili arus besar Golkar. Jadi rasanya Golkar PAN P3 tidak akan mendukung Anies. Golkar juga hampir pasti tak berhasrat berkoalisi dengan Gerindra. Karena itu yang tertinggal cuma berkoalisi dengan PDIP. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin saja.
Apalagi baru juga beredar kabar bahwa Airlangga memang akan bertemu dengan Puan Maharani untuk membicarakan Pilpres 2024 Sabtu ini. Memang ada kemungkinan kalau pertemuan berujung pada penentuan nama, PDIP tetap akan berkukuh mengajukan nama Puan. Penolakan terhadap Ganjar di dalam tubuh PDIP sangatlah kuat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, baru saja menyindir Ganjar dengan pernyataan kalau Ganjar ingin PDIP menang pemilu 3 kali berturut-turut, Ganjar harus masuk barisan. Dia mengingatkan kalau Ganjar memilih bekerja sendiri, tidak dalam barisan, agak susah bagi Ganjar mencapai keinginannya. Dengan begitu, PDIP tidak akan mengajukan nama Ganjar. Jadi, buat apa Airlangga bertemu Puan? Saya duga ini adalah langkah terakhir Airlangga untuk mengajak PDIP bersama-sama mendukung Ganjar. Berbicara dengan Puan adalah penting, mengingat yang selama ini menjadi faktor penentu dalam penolakan terhadap Ganjar bukanlah Megawati, melainkan sang putri. Yang bersikeras adalah Puan. Orang-orang PDIP yang menolak Ganjar adalah orang-orangnya Puan. Airlangga saya rasa sudah tiba pada kalkulasi bahwa adalah bunuh diri bagi KIB untuk mengajukan namanya sebagai capres. Dia juga ingin mengatakan bahwa adalah bunuh diri kalau PDIP mengajukan nama Puan. Karena itu cara terbaik bagi kedua partai adalah bersatu untuk mendukung Ganjar. Bila PDIP bisa diyakinkan mendukung Ganjar, itu akan menghilangkan beban moral yang diemban Ganjar bila dia harus maju melalui partai lain. Dan sangat mungkin ini sebenarnya bukanlah pesan Airlangga sendiri, melainkan ada nama Jokowi di belakangnya. Kalau Golkar, PAN, P3, serta PSI yang sudah menyatakan dukungan buat Ganjar, dan kemudian PDIP bersatu mendukung kader PDIP bernama Ganjar maju sebagai capres, itu akan bisa mewujudkan sebuah mimpi indah bangsa Indonesia. Apalagi bila mereka kemudian juga bisa mengajak Nasdem meninggalkan Anies hingga Anies sama sekali tidak bisa maju. Itu akan menjadi keindahan yang sempurna. Jadi saat ini Ganjar masih berpeluang untuk maju sebagai capres. Mudah-mudahan saja akal sehat para politisi kita akan menang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.